يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله وآل سيدنا رسول الله، خصوصا إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وسيدنا الإمام علوي عم الفقيه، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة ووصولهم وفروعهم، وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله العدروس وأخي الشيخ علي بن أبي بكر الزكران ووصولهما وفروعهما، وخصوصا إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقل بن سالم ووصولهما وفروعهما، وخصوصا إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ووصولهما وفروعهما، وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد ووصوله وفروعه، وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وجميع معلمينا وجميع المسلمين والمسلمات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل، واجعلنا من العلماء العاملين وعبادك الصالحين، وعلى جميع نية صالحة، وعلى كل من هو بسلفنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena majlis seperti ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i di dalam kitab-kitab hadis mereka, bahwasanya pada suatu hari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari rumah beliau. Ketika beliau keluar dari rumah, beliau ini mendatangi daripada suatu kelompok daripada sahabat yang sedang duduk bersama, mungkin seperti yang kita lakukan sekarang ini, duduk bersama. Akhirnya ketika itu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka,
wahai para sahabatku, apa yang menjadikan kalian ini duduk bersama di sini? Maka kata para sahabat, kami sekarang berduduk nazkurullah subhanahu wa ta'ala, kami berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Akhirnya Rasulullah SAW masih menanyakan lagi, demi Allah, bujuran enggak bubuhan nikam ini berduduk karena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Akhirnya jir para sahabat, naam, demi Allah, kami tidaklah berduduk kecuali untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW melihat daripada para sahabat beliau ini ekspresinya kayak berubah gitu. Karena apa? Ini Rasulullah SAW tiba-tiba datang, mendatangi mereka, mereka sedang duduk, menanya. Habis itu menyuruh mereka bersumpah. Apakah benar kalian ini berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kata Rasulullah SAW, saya menyuruh kalian bersumpah bukan karena saya ragu dengan perkumpulan yang kalian perbuat ini adalah perkumpulan baik atau tidak. Saya yakin ini adalah perbuatan yang baik, kedudukan ini. Karena lah, biasanya orang kalau duduk-duduk macam-macam duduk itu. Ada nang main bedom, ada nang main catur, ada nang badadurah, ada nang main ular tangga, ada nang bedaku, ada macam-macam. Hah? Ketika misalnya ulama datang, nah pernah digawe buhan nenek, Bimat langsung menyimpuni ke dom, langsung menyimpuni ke apa ngarannya tuh catur, lain sebagainya. Datang ulama nih misalnya ya kalau babaan buhan ikam nih. Apa buhannya menjawab, mungkinkah buhannya menyambat? Artinya ulun lagi berjudi. Ada mungkin. Artinya ulun ini misalnya lagi berkumpulan bersama memikirkan kayak apa kampungnya artinya sekira makmur. Bujuran kah nang itu aja ya kala. Nah jadi Rasulullah melihat para sahabat ini seakan-akan Rasulullah SAW mencurigai mereka. Kata Rasulullah SAW, sungguh ketika aku menanyai kalian dan menyuruh kalian bersumpah, itu bukan karena aku ragu kalian ini memperbuat baik atau tidak. Saya yakin ini adalah perbuatan yang baik, tetapi aku, kata Rasulullah SAW, cuma menanyakan untuk menjadi faedah dan i'tibar bagi orang-orang yang setelahnya, bahwasanya ini barusan saya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril turun. Ngapain malaikat Jibril turun? Mengkasih khabar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sedang membangga-banggakan kalian di tengah para malaikatnya. Nah maksudnya apa? Yaitu adalah Rasulullah SAW tadi bertakun sekira bubuhan kita tahu ketika orang berduduk bersama berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan daripada para hambanya di tengah-tengah daripada para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang berkumpul di sini semua termasuk daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berzikir kepadanya, yang dibangga-banggakan di tengah-tengah daripada para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini yang membanggakan kita bukan zat yang biasa. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, yang bahkan kita tidak bisa memperbuat sesuatu kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangankanlah Allah ta'ala yang membangga-banggakan kita. Ini misalnya kalau nang bebuhan di pemerintahan, pembakal kah misalnya, atau RT kah atau camat kah, presiden mengadakan di Jakarta sana di istana presiden, artinya tahulah ikam bebuhan menteri kok, bebuhan jenderal, bebuhan DPR itu nah dijorong, artinya wah ini luar biasa pembakalnya jar. Hah? Napa nang dirasakan pembakal tadi? Senang atau tidak? Pastinya bahabar pulangnya. Tahulah semalam presiden mengadakan perkumpulan menyambat apa? Artinya bebuhan kita jorong, bebuhan kita asam-asam ini luar biasa. Pastinya itu luar biasa. Ini bukan sesuatu yang sembarangan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, membangga-banggakan di tengah siapa? Di tengah para malaikat yang maksum, yang mana mereka ini kalau sudah diciptakan untuk sujud, ya sudah sujud kerjaannya. Diciptakan untuk berzikir, ya berzikir sudah. Oleh karena itulah
kita hendaknya menggunakan daripada waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk kita membaca daripada Al-Qur'an sebagaimana yang kita terangkan di majelis kemarin bahwasanya fadilah membaca Quran itu luar biasa. Fadilah membaca zikir itu juga luar biasa. Di antara daripada yang luar biasanya daripada fadilah zikir ini pastinya mempermudah seseorang agar husnul khatimah. Pastinya semua daripada kita yang hidup menginginkan agar husnul khatimah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana juga diceritakan dulu ada salah seorang daripada salihin, salah seorang daripada wali min auliyaillah Subhanahu wa taala, beliau ini mempunyai anak. Nah, anak Sidin ini meninggal dunia terdahulu pada Sidin. Dan kebetulan ini anak perempuan Sidin, anak bebinian. Akhirnya setelah meninggal dunia daripada anak Sidin ini, malamnya Sidin ini temimpi lawan anaknya nih. Artinya jarnang abah nih, orang soleh nih. Setelah ikam meninggal, apa yang ikam merasakan? Dan apa kabar nih orang-orang ahli barzakh? Wah ini artinya jerna anak menjawab, nahnu na'lamu walam na'mal. Kami adalah orang-orang yang bisa mengetahui daripada perkara-perkara yang gaib, tetapi kami sudah tidak bisa lagi beramal. Wa antum, adapun kalian yang masih hidup, ta'maluna walam ta'lamu, bisa beramalan, berbuat baik, berzikir dan lain sebagainya, tapi kada tahu, kada melihat pahalanya. Jadi jerna anak napa? Wallahi, demi Allah, la qaulu subhanallah wa bihamdih khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya ini setelah ulun meninggal, wahai abah ulun, artinya ulun melihat pahala subhanallah wa bihamdih yang ulun ucapkan dulu waktu hidup di dunia itu lebih baik daripada dunia seisinya ini. Akhirnya apa? Jerna anak, maka mompong bobohan pian masih hidup, banyak-banyak beramal. Soalnya sudah meninggal dunia kada kawa lagi beramal. Perbanyak daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak daripada subhanallah waktu senggang, daripada mano batu kah, melempar-lempar batu, manggawin apakah nang kadeda faidahnya. Padahal gawian itu sambil kawa subhanallahnya bertasbih, sambil menggulung tikar baca subhanallah, sambil bersesapu di rumah bubuhan ibu-ibu sambil baca subhanallah, sambil ngepel baca salawat kepada Rasulullah. Ini bakalan mereka temui ketika mereka masuk di alam barzakh, belum di surga lagi, masuk ke alam barzakh sudah melihat pahalanya. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakan lagi ini kan perkataan gol ini ringan benar. Subhanallah, 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 gampang. Setiap daripada kita bisa mengucapkannya, setiap daripada kita. Coba kalau seandainya kita bisih dunia seisinya, kawakah kita sedekahkan? Berat. Ini misalnya ya Allah, gaji 3 juta sebulan, adakah nang menyedekahkan sejutanya, sepertiganya kesan misalnya pembangunan musola, kesan kemaslahatan masjid dan lain sebagainya, atau bersedekah? Berat. Oh, artinya kurangi 300.000. Itu pun masih berat. Akhirnya apa? 3.000 aja ngalih mengeluarkan. Ini dunia sifatnya, ngalih dikeluarkan dunia ini. Tapi ini zikir setiap orang berduit kah? Kada berduit kah? Inya kawah mengucapkan daripada kata-kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa. Semua orang bisa mengucapkan daripada itu. Semoga dengan program ini lidah kita dipermudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lidah kita dipermudah untuk kita gunakan daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Sudah cukup aja sudah. Berapa tahun daripada umur kita yang lewat kita buang di dalam keadaan sia-sia. Marotetkah itu, menghibah orangkah itu, menyembati orangkah itu, mengurusi urusan orangkah itu. Padahal orang-orang yang ketujuh mengurusi orang itu katanya nyaman bang hidup. Soalnya nyapa jangan diurusi orang juga. Padahal seandainya kada diurusi orang pun, inya mengurusi orang tuh mau sudah. Kenapa ya itu jar? Kenapa ya ini?
Padahal ada nang inya kawa urusi dirinya sendiri, kenapa kada diurusi? Nyaman, udah. Ya Allah, nyamannya ya kalau pagi-pagi. Nah kenapa jadi terlambat le subuh tadi bangun le? Nah itu hanyar. Mbak itu pulang, wirid kenapa yang dibaca subuh tadi? Kita kalau seandainya menggali daripada apa nang keseharian kita aja kan ada habisnya sudah. Kita bertasbih berapa kali ya sehari ini lejar? Subhanallah berapa kali? Alhamdulillah berapa kali? Salawat berapa kali? Itu kalau kita pikirkan itu aja, kan ada lagi kita punya otak ini untuk memikirkan orang lain. Makanya sifat para aulia Allah, sifat para salaf itu kata para ulama, hum ahlut tashmir ma'a musyahadatit taqsir. Ahlan sahlan. Mereka adalah apa? Orang-orang yang ahlut tashmir. Apa ahlut tashmir? Beribadah rajin, luar biasa, rijadahnya abid rajin. Tapi apa? Ma'a musyahadat taksir. Tapi rasa kurang aja. Artinya bersolawat hari ini 100 saja hanya rajar. Tambahi pulang amunnya kau minggu dudi. Jadi 200. Imba 200, rasa kurang. Itu Habib Fulan tuh 1000 sehari. Tambahi pulang. Baca Quran berapa? Kan ada habisnya. Kita kalau mau urusi daripada diri kita sendiri, dan itu adalah jalan yang selamat, ngapain mikirin orang lain yang membuat pikiran kita mau? Jadi ulama tuh kada nyaman bang. Karena datang orang belang, artinya BP ulun ada masalah ini, masalah itu. Padahal buan habaib, buan ulama itu, buannya amunnya jakanya kada ada masalah ta. Alhamdulillah benar. Ini kada orang betakun kada, orang mengadu kada, timbul inya mencari-cari orang mengadu loninya. Ini kekurangan gawian ini. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ujar anak tadi apa? La qaulu subhanallah bihamdih khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Ayo pian bayangkan. Dunia seisinya. Itu kada ada halusannya. Ini orang sugih di kampung kita aja, siapa misalnya nang sugih di kampung kita miliaran, itu kada sampai 1/10 atau 1/4 daripada 1/10 dunia harta yang miliki. Ini subhanallah bihamdih khairun minad dunya wa ma fiha. Hakata. Oleh karena itulah kita juga penting daripada beramalan seperti itu. Di antaranya zikir itu banyak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah di sini Habib Abdullah bin Al-Haddad menyambung daripada kitab beliau dengan kata-kata wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil gadah. Kata beliau, terjemahannya di samping salawat Allah dan salamnya atas junjungan kami Muhammad, Nabi Muhammad SAW, pemimpin segala kepemimpinan beserta keluarga dan para sahabatnya, sang pemimpin dan panutan daripada semua daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini Sidin memberikan contoh kepada kita agar apa? Kita itu kalau ada waktu kosong, senggang lain sebagainya, selain daripada membaca Al-Quran yang dimulai daripada kitab ini dengan bismillah, berzikir, alhamdulillah, subhanallah, dan juga jangan lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pahala daripada salawat ini luar biasa sebenarnya. Bahkan setiap daripada amal perbuatan nih itu kadang diterima, kadang kada. Kalau seandainya inya ikhlas maka diterima, amunnya kada ikhlas kada diterima. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti diterima. Oleh karena itulah salah seorang ulama mengatakan adimis salata ala nabiyyi Muhammadi fagabuluha hatman min ghairi taraddudi. Jami'ul amali baina gabulin wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Kata mereka apa? Perbanyaklah dan terus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW karena pasti diterima. Enggak bakalan ditolak orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena setiap amal itu masih ada yang diterima, ada yang tidak. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal perbuatan kita dengan perkumpulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh wa Ta'ala azamatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi
Diceritakan di kitab orang terdahulu bahwasanya Nabi Daud alaihissalam ini kan diantara nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sidin ini bisi kitab, ngarannya kitab Zabur ya Allah. Nah pada suatu hari ini Nabi Daud alaihissalam lagi mutolaah kitab Daud, kitab Zabur tadi. Di mana? Di tempat sembahyangan Sidin, tempat ibadat Sidin. Pada waktu itu Sidin ini melihat daripada seekor cacing nang warna habang. Cacing habang. Cacing tahu seorang kalau garak-garak. Nah, bergerak cacing nenek. Jadi Nabi Daud nenek Sidin nih tergeretek di hati. Madza fa'alallahu subhanahu wa ta'ala bihadhihi dudah wa ma ada aradallahu bihadhihi dudah. Allah Ta'ala kenapa ya jadi menciptakan daripada cacing habang nenek? Dan kesan apa Allah Ta'ala menciptakan daripada cacing nang habang nenek? Ujar saya Pak, ujar Nabi Allah Daud. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ilham bagi cacing tadi supaya bisa berpander. Akhirnya apa? Berpander cacing nenek. Jadi cacing tadi apa? Wahai Nabi Allah Daud alaihissalam. Terkejut Nabi Allah Daud, cacing bisa berpander nah. Apa tadi? Artinya jar cacing, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan kepadaku pada setiap siang hari untuk membaca daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 1000 kali. Jadi cacing nenek gawean bertasbih nya siang. Amunnya malam bang, apa? Amunnya malam hari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadaku ilham untuk membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa? 1000 kali juga. Ini cacing ini. Jadi jadi cacing pulang bepander apa? Nabi Daud, pian bang nang ya Pak? Adakah faedah nang bisa lu ambil? Maka Nabi Allah Daud terkejut dan menyesal daripada geretekan hati tersebut. Karena apa? Karena ini cacing, nangka dari sangka-sangka, imbahnya diolah orang kesan monjon. Ini cacing nang habang nerancak orang monjon itu apa? Gawiannya siang bertasbih, malam berselawat. Pertanyaannya kita bang nang ya Pak? Makanya akhirnya Pak Nabi Allah Daud beliau langsung kharra raki'an, beliau ruku' dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun karena beliau sudah ada berprasangka yang baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini cacing berzikir gawian, salawat gawian. Kita ini manusia luar biasa. Bisi awak, bisi muntung bepander, bisi mata kesan melihat dan lain sebagainya. Tapi sayang, kadang kita lupa. Lidah kita gunakan untuk ghibah, lidah kita gunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Telinga kita mungkin mendengar daripada hal-hal yang sia-sia. Sungguh disayangkan. Ini cacing, alhamdulillah hanya diberikan kehidupan sama Allah Ta'ala. Inya bersyukur, bertasbih, bersalawat gawian. Hakada. Setiap daripada apapun yang di muka bumi ini semuanya berzikir, bertasbih dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya kita para manusia hendaknya jangan kalah lawan cacing tadi. Cacing 1000 subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wallahul azim pada setiap siang. Malamnya salawat. Kita bang berapa? Amunnya kalah lawan cacing tadi, kalah manusia lawan cacing nang apa ini? Jangan kalah lawan cacing. Ini amunnya masalah dunia hanya nang kada hakun bakalah. Artinya si anu rajin bener gawi. Jangan sampai kalah artinya. Sugih bener si anu tuh aja. Nah paling nang digawinya menanam sawit artinya ratusan hektar. Mulai isok artinya begawi sudah. Imbah masalah dunia kada hakun kalah. Tapi imbah mendengar orang masalah akhirat, masalah tasbih, biar minyak situ aja. Aku barang aja sebisanya. Mana himmah kita, mana daripada semangat kita. Jangan kalah, jadikan semangat kita lebih hebat daripada cacing tersebut, lebih hebat daripada itu semua. Karena apa? Setiap daripada kita mungkin menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita mungkin bahkan menjadi wali min auliyaillah Subhanahu wa taala. Karena apa? As-sagi bagi. Siapa yang membikin
Wali fulan jadi wali, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan ustadz fulan jadi wali? Allah Subhanahu wa taala. As-Saqi yang memberikan mereka semua bagi, masih ada. Pinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang menutup kemungkinan agar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah itu semua sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terus kata beliau, amma ba'du. Yang artinya di sini setelah semua pembukaan di atas daripada bismillah, alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau apa? Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah zat yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam firman-Nya, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Nah, Sidin di sini memulai dengan ayat Qur'aniyah yang mana ayat ini mengandung makna yang luar biasa. Bahkan kitab ini seberataan, kitab yang di hadapan kita ini syarah daripada firman Allah Ta'ala ini, tafsir, sebagai tafsir daripada firman yang disebutkan ini. Pendek benar ayatnya, tetapi apa? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya secara zahir pendek, tapi maknanya sangatlah luas. Ini makna secara global dulu. Di sini diterjemahkan, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang segera, maka kami segerakan baginya bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan tempat kembali baginya neraka jahanam dalam keadaan terhina dan terusir. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat lalu menempuh jalan untuk menujunya dan dia beriman, maka itulah orang-orang yang usahanya disyukuri. Maksudnya apa? Nah, setiap kita yang hidup di dunia itu pasti mempunyai keinginan. Setiap daripada kita, mau alimkah itu atau orang yang bukan orang alim, mau orang solehkah itu ataupun bukan orang soleh, maupun orang kafir ataupun orang muslim, semuanya mempunyai keinginan. Tetapi terkadang keinginannya itu menginginkan sesuatu yang segera. Di sini disebutkan al-ajilah hiyad dunya. Ya Allah, disebutkan di sini al-ajilah, sesuatu yang segera itu yaitulah dunia, dan akan datang disebutkan wal akhirah hiyal jannah, dan akhirat itu adalah surga. Maksudnya apa? Tergantung daripada keinginan kita di sini di dunia ini. Kita pengen apa? Kalau seandainya kita menginginkan dunia, maka ujar Allah Ta'ala, tergantung. Terkadang kami kasih apa yang dia inginkan, terkadang kada. Tetapi kalau seandainya kami kasih pun hati-hati. Karena apa? Dunia itu yang menyebabkan dia bakalan masuk ke dalam neraka jahanam dan menjadi orang yang tercela. Jadi kita jangan bingung seperti yang ulun terangkan sebelumnya. Banyak daripada orang-orang kafir, banyak daripada orang-orang fasik, banyak orang yang jauh dari agama, kayanya luar biasa. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dunia, Allah Ta'ala kasih daripada apa yang dia inginkan. Dia jadi apa? Pengen jadi selebgram, ya gampang dikasih sama Allah Ta'ala, sehingga ditancapkan di hati seseorang untuk cinta kepada orang tersebut. Akhirnya jadi selebgram. Oh, subscribe-nya sekira banyak, ya? Hah? Gampang Allah Ta'ala dikasih. Tapi apa? Liman nurid, bagi orang-orang yang kami kehendaki. Banyak juga yang kehendaki. Uyuh benar sudah. Pagi, siang, malam upload ini, upload itu, upload ini, upload itu. Hah? Begawi siang malam tumbang balik. Kada dapat harta, kada dapat ini. Nih, orang nanti dikasih pun bahaya masih. Karena apa? Kalau seandainya dia menginginkan daripada perbuatannya itu untuk dunia, bahaya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut orang yang tercela, orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kebalikannya, orang yang menginginkan daripada akhirat itu harus pertama beriman, yang kedua orang yang beramal soleh. Maka inilah orang-orang yang perbuatannya
itu bakalan disyukuri. Maka tergantung, kita lihat daripada niat kita. Apakah kita menginginkan dunia maka menjadi orang yang tercela, ataukah kita menginginkan daripada akhirat sehingga kita menjadi orang yang mulia? Akhirnya di sini pertanyaan timbul. Apa tadi? Artinya siapa nang dimaksud lawan nang hendak dunia nih? Dan siapa nang dimaksud dengan hendak akhirat? Karena apa? Karena amunnya hendak mulia, ini hendak akhirat. Amunnya hendak jadi orang rugi, ini hendak dunia. Apakah orang nang hendak dunia itu artinya harus apa ngarannya orang nang banyak harta? Hah? Artinya inya bisi mobil banyak, bisi rumah banyak, bisi duit banyak, artinya ini bisi dunia nih. Oh ini wah hendak dunia nih orang nih, berdunia ini, cinta dunia ini, ingin dunia. Dan apakah orang nang hendak akhirat harus kada bisi duit sama sekali? Hah? Kada bisi mobil, kada bisi rumah, kada bisi ini itu lain sebagainya. Apakah seperti ini? Oh, maka kita katakan bukan ini maksudnya. Orang yang menginginkan akhirat tidak mesti harus tidak mempunyai sesuatu daripada dunia. Karena apa? Karena dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh rumah, dia butuh transportasi. Karena ini pun ada di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang alim banyak yang kaya, orang-orang alim banyak yang hartanya banyak, orang-orang alim banyak yang punya mobil banyak. Bahkan Rasulullah SAW beliau mempunyai makanan, mempunyai minuman, mempunyai tunggangan, punya kuda, punya bighal, punya himar, dengan apa yang munasib di zaman beliau. Kalau orang sekarang ya itu tadi, bisi mobil, bisi kendaraan, wajar orang bisi seperti ini. Tetapi kata para ulama, yang bahaya daripada keinginan dunia itu dua perkara. Perkara yang pertama yaitu apa? Ta'alluqul qalb wal janan bidunya. Hatinya, pikirannya selalu memikirkan dunia. Nah kayak apa tadi? Bangun guring langsung aja memikirkan dunia. Hendak guring memikirkan dunia. Artinya nang kayak apa le? Gawian nek. Nang kayak apa usaha kita nek? Ini apa nih sawit pena turun aja harga. Nah itu aja dipikirkan. Nah ini apa? Ta'alluqul janan bidunya. Jadi apa? Sampai-sampai gara-gara memikirkan dunia ini lupa daripada akhirat, lupa ibadat akhirnya. Gara-gara memikirkan gawian nih, sampai-sampai sembahyang 5 waktu tertinggalkan. Bersalawat kada ingat lagi. Jangan anak sembahyang bersalawat, jiran tetangga kada tahu lagi sudah. Mau kepala mikirkan dunia. Ada juga sebahagian nang apa? Belum bisi mobil. Ya Allah, apabila juga kah aku nih nang kayak si Anun itu nah. Padahal hanya begawinya itu. Harus bisi mobil sudah. Apabila aku nih, harus rajin daninya aku nih begawi nih. Akhirnya apa? Pikiran gawian apa leh? Ini harus masang investasi ini, pasang investasi. Ini tuh jadi pikiran pagi, siang, malam. Dunia terus. Apalagi model nang kayak bubuhan kakak-kakak ini nih, nang Instagram macam-macam. Pagi kayak apa lah sekira follower ku ini bertambah, subscribe ku kayak apa sekira bertambah lah. Konten apa yang dibikin harus mikirkan konten aja, siang malam pagi sore malam hendak guring bangun guring, konten. Hai, macam-macam kata-kata ini kata-kata itu. Sekira apa? Sekira mendapatkan follower, mendapatkan subscribe dan sebagainya. Ini nang bahayanya. Nang kedua apa? Jadi pikirannya itu selalu memikirkan daripada dunia. Adapun kalau seandainya pikirannya walaupun ada dunia, tapi nya kada memikirkan daripada dunia tersebut, ini termasuk daripada orang yang menginginkan akhirat. Banyak daripada contoh-contohnya daripada ulama kita. Di antaranya yang pernah ulun ceritakan Habib Salim Syatiri. Sidin ini luar biasa sugihnya. Sidin bisi mobil banyak. Waktu itu Land Cruiser belum ada Alphard belum apa. Land Cruiser dulu ya Allah nang bagus. Bisi Sidin Land Cruiser 2 buah. Mobil ini mobil itu, kebun lahan banyak bisi, rumah sampai apartemen bisi di mana-mana. Rumah Sidin 3 tingkat. Itu bagian lakian lawan bagian bebinian belain. Rumah Sidin tuh sepanggal rumah sama lawan sebiji rumah nengganal. Sepanggalnya lagi khusus bebinian. Banyak harta Sidin. Tapi apa? Harta tersebut kededa di pikiran Sidin. Ada. Kenapa?
pagi sore siang malam gawian beribadah, maajar, maolah rohah, madras lawan orang-orang kampung. Kan ada di pikiran. Bahkan Sidin digelari Abul Fugara, Abul Tarim, abahnya orang-orang Tarim. Karena orang-orang Tarim nang kada bisi duit, minta lawan Sidin. Artinya hendak berobat, minta lawan Sidin bari. Bahkan santri sebahagian makal. Kenapa? Duit banyak disimpaninya, kada bayar rusum. Rusum itu tahunan, bayar tahunan. Nah, kalau dibayarinya setahun 2 tahun, sebagian malah kada banyak. Tapi ada sebagian yang kayak gitu, 2 tahun kada dibayari, sudah hendak bulik, kada bulik-bulik, amunnya kada lunas itu. Menelpon ke Habib Salim atau bertamu Sidin Beb, artinya ulun tuh utang berapa? 2 tahun artinya. Berapa 2 tahun? Hampir 20 juta. Oh iya kah? Kena aku nang bayari. Kada bisi kitab, minta lawan Sidin. Kata. Dunia. Kadada di hati mereka. Kata. Inilah yang dimaksud dengan arad al akhirah. Berarti apa? Kesimpulannya di sini kita tidak bisa memponis seseorang apakah ini ingin dunia atau akhirat dengan penampilannya, dengan apa yang dia miliki. Terkadang orang ini banyak hartanya tapi di pikirannya tidak ada sama sekali tersangkut daripada dunia. Terkadang sebaliknya ini, waliyatubillah ini, sudah duit kededa gawian memikirkan dunia aja. Waliyatubillah ini. Kalau orang bisi dunia memikirkan dunianya lumayan masih ada hasilnya. Nah, misalkan artinya kayak apa mengembangkan usaha nih. Oh ini artinya alhamdulillah sawit. Ini hendak bisi lahan batu bara pulang. Ini hendak bisi mobil ini, mobil itu, mobil ini, mobil itu. Ini masih lumayan. Kenapa? Ini sudah bisi. Ini sudah bisi kada dipikirkan pulang. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Ini nih wala haula wala quwata illa billahil azim. Ini yang termasuk daripada kata-kata man kana yuridul ajilah. Orang yang menginginkan daripada dunia. Kadang kami kasih, orang yang kami kehendaki dikasih, orang yang tidak dikehendaki tidak dikasih. Bahayanya apa? Mereka bakalan dicobloskan ke api neraka. Karena apa? Gara-gara dunia tadi, inya lupa dengan akhirat. Makanya banyak. Kadikit lagi sudah dimati orang kayak ini. Rasa panjang bener umur. Padahal umur misalnya 40, 50 sudah. Tapi rasa lawas saja lagi. Kadikit lagi dah. Padahal kada tahunya mungkin aja besok meninggal. Kada tahu. Ini nih orang-orang yang mikirkan dunia nih kada ingat lagi akhirnya akhirat. Makanya bahaya. Akhirnya gara-garanya kada ingat mati lagi itu. Kada ingat berzikir, kada ingat sholawat, kada ingat sembahyang dan lain sebagainya. Yang kedua, kan 2 tadi. Yang kedua yaitulah istighalul jasad bima yuridu bihil qalb. Inya menggunakan jasadnya untuk apa yang dikehendaki oleh hatinya dan pikirannya tadi. Apa bahayanya? Ketika seseorang cuma menginginkan dunia tanpa akhirat, ini bahayanya. Kan inya sudah memikirkan hendak dunia. Inya gawi kehendaknya tadi. Bahayanya di mana? Misalnya orang ini gawian kada bisi. Usaha kada bisi, duit kada bisi. Tapi hendak bisi mobil. Hendak kaya secara instan. Hendak kaya mendadak nih. Akhirnya ini nih datang ke dukun kah? Datang ke sini kah? Datang ke situ kah? Ke pesugihan ini, pesugihan itu sekira hancap sugih. Padahal dibunguli orang wara, dibunguli buhan dukun wara, dukunnya aja kada sing sugihan, hendak menyugihkan orang lah. Amunnya seandainya ada imalan sekira sugih instan itu, dukun itu kadanya buka praktek lagi ya. Inya paling sugih sekampungan. Ini kada di mana mandak? Mandak pemikiran nih. Datang ke dukun, dukunnya kada sing sugihan. Artinya bisa menggandakan uang ya, padahal trik-trik sulap aja yang dia keluarkannya. Ya kayaknya bisa menggandakan uang. Ampehnya membuka praktek tadi. Bolah rumah ganal-ganal. Ini ada. Makanya banyak ini artinya investasi ini, investasi itu. Ayo menjulung kendaraan. Menjulung duit 15 juta, dapat hadiah langsung kendaraan. Nah, pada menjulung ke motor. Orangnya hilang esoknya habis motor kada lagi. Banyak nangka ini. Karena kada dana instan itu. Ini masih lumayan masih. Karena apa? Kada mengganggu orang. Inya kesan inya seorang sekira hancap sugih. Nang bahaya lagi napa? Hendak tulak ke dukun kada ada duit. Hendak bayari dukun, bayar tuh kayak dukun. Kadanya hakun mang dukun kada bayar. Hendak investasi nang kisah 15 juta kada ada duit. Akhirnya memikirkan harta orang akhirnya. Iya nang terjadi perampokan, terjadi pembunuhan, terjadi daripada ini gara-gara apa? Gara-gara hendak dunia merabutakan ini
menghalalkan yang sesuatu yang lain. Itu apa? Takuni aja bebuhan yang melakukan daripada perampokan dan lain sebagainya, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak pasti pikirannya apa? Dunia tuh, hendak rumah kah, hendak sugih mendadak kah, hendak ini kah, itulah. Makanya tadi bahaya ini orang yang menginginkan dunia, bahaya itu tadi, karena inya gara-gara dunia tadi akhirnya meninggalkan daripada akhirat. Makanya yang bahaya di sini apa? Arada, yuridu, menghendaki dunia, bukan mempunyai dunia. Beda ya kalau antara menghendaki dan memiliki. Kalau memiliki dunia itu tidak bahaya. Seperti tadi misalnya contoh Habib Salim Syatiri, bisi dunia, tapi sin kada hendak dunia tadi. Sidin ketika meninggal kitab banyak. Kitab sidin tuh maktabah sidin tuh kayak ini kira-kira ganalnya hibah kitab itu kalau dinominalkan rupiah itu mungkin kada kurang daripada 1 M kitab sidin itu. Itu apa? Sidin waqafakan kesan thalabatul ilm di Rubat sana. Dan lain sebagainya daripada harta-harta sidin. Dunia cuma sekedar di genggaman mereka, bukan di hati mereka. Yang bahaya itu menginginkan dunia, bukan memiliki dunia. Walaupun dia memiliki dunia tapi tidak menginginkannya, ini luar biasa ini. Walaupun dia tidak memiliki dunia tapi menginginkannya, ini yang berbahaya. Makanya di antara daripada doa salaf kita, mereka apa berdoa? Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu cuma di sekedar sebatas di genggaman kami, bukan di dalam hati kami. Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair waffiqna lil khairi wa'inna alaih. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair waffiqna lil khairi wa'inna alaih. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair waffiqna lil khairi wa'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatin min abghata waj'al sayyi'atina sayyi'atin min ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman yaqina. Allahumma ارزقنا حسن عدب معك ومع رسولك ومع أوليائك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.